Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Herisanto, masih dalam pembahasan kasus Subang. Oke teman-teman semuanya, tentunya kita semuanya sudah mendengar bahwa saudara MR atau saudara Danu sudah dikabulkan ya untuk permohonan justice kolaboratornya ya. Dan hal ini tentunya menimbulkan berbagai macam ragam komentar yang ada di dalam kolom komentar saya. Ada yang memang senang, ada yang memang suka. Dengan harapan yang suka di sini saya lihat Danu akan semakin leluasa ya, akan semakin merasa nyaman untuk bagaimana bisa membongkar semua hal yang tentunya sesuai dengan apa yang dia ketahui, dia dengar, dia alami sendiri. Karena mungkin kita juga semua tahu bahwa Danu pada saat itu ada di TKP. Sehingga hal ini menurut saya ini Danu bukan sebagai seorang saksi lagi, akan tetapi Danu ini juga sebagai pelaku. Oleh karena itu tak heran jika di dalam pengakuannya Danu bisa menyebutkan siapa-siapa saja yang ada di TKP pada saat malam kejadian tersebut. Adapun sampai saat ini tentunya kita juga sering mendengar hal ini disampaikan oleh kuasa hukum dari Pak Yosep ya, Pak Rohman Hidayat, yang mengatakan bahwa sampai saat ini beliau masih menganggap bahwa pengakuan Danu di sini itu karangan ya. Apalagi saat ini kita semua tahu bahwa Pak Rohman Hidayat sudah memunculkan ya, dan sudah banyak sekali speak up di berbagai channel yang mewartakan terkait kasus Subang, yaitu adanya dua saksi ini yang tentunya bisa dikatakan melemahkan pengakuan saudara Danu Ramdhanu menurut versinya Pak Rohman. Walaupun memang di dalam wawancara tersebut awak media yang kebetulan mewawancarai Pak Rohman Hidayat waktu itu menanyakan apakah ada bukti kuat terkait keterangan dua saksi yang dihadirkan ya, yang tentunya kita juga mendengar bahwa saksi ini sudah diperiksa di Polres Subang dan kemarin juga waktu wawancara di situ diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat. Tetapi di situ Pak Rohman menjawab, oh tidak ya, kalau untuk hal itu tentunya kita tidak memiliki pungkasnya. Nah, akan tetapi dia menyampaikan bahwa ini kan dua saksi di sini kan sudah cukup kuat untuk bagaimana bisa memberikan keterangan terkait adanya Arigi pada saat malam itu. Nah, kira-kira seperti itulah teman-teman semuanya ya. Akan tetapi kita berbicara terkait penetapan tersangka di dalam kasus Subang, yang tentunya penetapan tersangka di dalam kasus Subang ini pihak kepolisian itu menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama mungkin saudara Danu Ramdhanu ya, atau Muhammad Ramdhanu. Yang kedua Yosep Hidayah, yang ketiga Mimin, Arigi dan Abi. Yang saat ini kelima orang tersangka di sini itu yang 3 yaitu saudara Abi, saudara Mimin dan saudara Arigi itu masih atau hanya dikenakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis, kira-kira seperti itu. Dan ini sebetulnya adalah hal yang tentunya mengundang banyak ragam komentar juga ya di dalam kolom komentar, karena memang ketiga orang di sini hanya melaksanakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis, sehingga wajar juga kalau seandainya ada sebagian teman-teman netizen atau pemerhati kasus Subang yang menanyakan dan yang bertanya terkait hal ini. Kenapa ini dikatakan bisa seperti ini? Padahal kita semuanya menginginkan ya, kalau memang statusnya sudah ditersangkakan, semua itu untuk segera dan bisa ditahan. Kira-kira seperti itulah teman-teman semuanya ya. Ya, kita kembali bahwa kelima orang tersangka di sini yang tentunya sudah ditersangkakan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat, ini adalah kasus Rajapati yang tentunya itu satu paket yang tidak dapat dipisahkan ya. Akan tetapi kita tentunya juga tahu bahwa dulu waktu itu ada keterangan yang seolah itu saling membenarkan ya, atau saling menguatkan, terutama
hal ini yang berada di kubu Pak Yosep ya. Seperti halnya Pak Yosep menguatkan bahwa pada saat malam itu dia itu berada di rumah, sempat bikin nasi goreng juga, sempat melakukan hal istilahnya mereka sebagai suami istri juga, itu disampaikan sama mereka, dan ini juga sudah banyak mendengar di berbagai macam channel media yang mewartakan terkait perkembangan kasus Subang ya. Dan begitu juga sebaliknya, Mimin mengatakan bahwa Pak Yosep pagi-pagi itu juga sempat beli surabi ya di depan rumahnya, dan ini mereka itu saling menguatkan ya. Begitu juga Mimin mengatakan bahwa Abi itu juga berada intinya berada di rumah. Terus juga Abi ya, inti keterangan satu sama lain itu saling menguatkan. Nah, akan tetapi kita semua tahu sekarang nih, yang diajukan pra peradilan itu hanya 3 orang saja, yaitu Mimin, Arigi dan Abi. Sementara Yosep ini tidak diikut sertakan dalam gugatan pra peradilan yang tentunya yang sesuai dengan kita ketahui bahwa rencana di hari Senin besok ya, tanggal 4 Desember ya, yang tentunya gugatan pra peradilan di sini akan dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan pra peradilan di sini tentunya dapat dilaksanakan sehingga kita semua menjadi tahu ya bahwa dan mudah-mudahan ini sidangnya dilakukan secara terbuka sehingga kita nanti akan tahu ya bagaimana dan seperti apa gitu, atau mungkin alat bukti apa yang tentunya menguatkan untuk pihak kepolisian menetapkan mereka bertiga yang statusnya sekarang itu hanya wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis ya, sehingga kita bisa tahu ya bahwa 2 alat bukti apa yang dimiliki oleh pihak penyidik tentunya dalam mentersangkakan mereka bertiga di sini. Nah, akan tetapi teman-teman semuanya, mungkin untuk gugatan pra peradilan di sini, saya rasa mungkin nanti di pihak tergugat di sini adalah pihak penyidik dari Polda Jawa Barat ya, yang tentunya sudah mentersangkakan mereka di sini, yang dalam hal ini yang sudah diajukan yaitu tadi saudara Mimin, Arigi dan Abi. Tentunya apakah akan hadir atau tidak, karena setahu saya yang namanya pihak penyidik juga di sini tidak bisa beracara sendiri ya. Mungkin nanti ada bagian hukumnya yang tentunya ada proses-prosesnya yang biasanya dilakukan seperti itu teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan ya prosesnya ini sudah dilakukan ya, sehingga mungkin di minggu di tanggal 4 nanti proses persidangan pra peradilan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita ya. Akan tetapi kalau seandainya mungkin, karena memang saya bilang ini ada sebuah prosesnya itu tadi ya, tidak menutup kemungkinan kalau seandainya prosesnya tahapan-tahapannya harus dilakukan dengan baik ya, untuk bagaimana pihak penyidik juga nanti dapat hadir mengikuti proses persidangan ini ya. Tentunya kalaupun mungkin bisa saja ya, kalau dengan belum selesai tidak menutup kemungkinan mungkin nanti misalkan akan diundur atau seperti apa, kan bisa saja teman-teman semuanya ya. Hal ini tentunya bukan berarti seperti apa, karena memang segala sesuatu juga ada tahapannya, ada prosesnya yang memang harus dilalui, kira-kira seperti itu teman-teman. Kita kembali ya kepada gugatan pra peradilan yang diajukan oleh kuasa hukumnya, yang tentunya Yosep dalam hal ini tidak diikut sertakan. Ini juga mengundang banyak pertanyaan teman-teman semuanya pastinya. Kenapa nih pihak kuasa hukum tidak mengajukan keempat-empatnya, padahal mereka itu satu paket yang tidak dapat dipisahkan? Dan menurut ya, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, keterangannya juga mereka itu saling menguatkan ya untuk di kubu Pak Yosep di sini. Nah, sementara pihak kepolisian kan sudah menetapkan Yosep sebagai tersangka di dalam kasus Subang. Berarti keterangan tukang surabi di sini tentunya sudah terpatahkan ya sama alat bukti yang tentunya dimiliki oleh pihak kepolisian. Misalkan tentang DNA atau bercak darah atau alat bukti lain mungkin yang dimiliki oleh pihak kepolisian ya. Karena biasanya sebelum melakukan penetapan tersangka juga ada gelar juga ya, untuk bagaimana
pihak kepolisian atau pihak penyidik memastikan terkait alat bukti untuk bagaimana bisa merubah status saksi di sini menjadi posisinya tersangka. Nah, begitu pula nanti sebelum masuk ke dalam pengadilan ya, untuk bagaimana kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini disidangkan, biasanya ada gelar perkara juga untuk menguji kebenaran material ya terkait dua alat bukti yang sudah merubah status saksi di sini sebagai tersangka. Kita semua kan tahu ya bahwa awalnya mereka semua di sini juga sering sekali, intens sekali dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus Subang ya, yang akhirnya setelah adanya pengakuan dari saudara Muhammad Ramdhanu, mereka juga berempat itu statusnya ditersangkakan. Walaupun sekali lagi yang tiga ini masih wajib lapor ya teman-teman semuanya. Nah, itulah ya. Jadi ini menjadi pertanyaan kita semuanya. Kenapa sekali lagi Pak Rohman tidak ikut mendaftarkan saudara tersangka Yosef di sini? Nah, sementara nih kalau seandainya nanti disidangkan, ini kalau seandainya ya, karena kalau yang namanya hakim itu teman-teman semuanya, dia itu dapat merubah status terdakwa di sini juga menjadi terpidana berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan dirinya. Jadi memang kalau hakim itu memiliki kewenangan seperti itu, yang dimana mungkin nanti di dalam proses persidangan, apabila misalkan untuk sidang kasus Rajapatinya nih, apabila misalkan gelar perkara yang tentunya dilakukan dan terbukti ya bahwa dua alat bukti yang merubah status Yosef menjadi tersangka di sini, kebenaran materinya sudah jelas, maka nanti akan P21 sehingga nanti akan disidangkan. Nah, nanti di dalam proses persidangan di sini mungkin yang berperan adalah nanti jaksa penuntut umum ya, untuk bagaimana jaksa penuntut umum di sini mampu meyakinkan hakim untuk bagaimana nanti hakim bisa merubah status terdakwa di sini menjadi terpidana. Nah, kita kembali kepada gugatan pra peradilan nih. Kalau seandainya saya justru akan bertanya juga gitu, karena memang ini kasus Rajapati di sini adalah satu paket. Sementara kita semua tahu bahwa Yosef ini sudah ditersangkakan. Lalu kalau seandainya mereka itu semua tidak menerima ya untuk bagaimana status yang diberikannya kepada kliennya di sini, kenapa tidak mengajukan gugatan pra peradilannya itu ke semuanya ya, karena memang mereka itu satu paket gitu loh. Nah, kira-kira menurut teman-teman bagaimana nih? Tetapi kalau untuk saya akan bertanya juga seperti itu. Maksud saya tadi, kalau seandainya saya menjadi seorang hakim, tentunya ini juga akan menjadi pertanyaan saya. Karena apa? Apalagi misalkan sekarang nih posisinya Danu kan sudah dikabulkan untuk Jesse-nya ya. Nah, dengan dikabulkannya status Danu yang saat ini sebagai tersangka, sebagai Jesse di dalam kasus Subang, itu artinya udah ada sesuatu, udah ada hal atau kontribusi yang dilakukan oleh Danu untuk bagaimana bisa membuka tabir kasus Subang ini. Nah, ini kan semakin jelas ya teman-teman semuanya. Nah, teman silakan untuk dapat memberikan komentar bagaimana menurut pendapat teman-teman. Apakah gugatan pra peradilannya di sini dikabulkan? Ya, intinya diterima atau ditolak. Nah, sekali lagi kepada teman-teman mengenai apa yang tadi saya sampaikan, untuk pihak penyidik di sini, karena memang tidak bisa beracara sendiri ya, ada tahapannya. Apakah mungkin juga besok untuk sidang pra peradilan itu dapat dilaksanakan, atau mungkin saja diundur karena memang ada tahapan-tahapan yang tentunya harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengikuti proses pra peradilan ini. Demikian teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.